Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Tauhid, channel yang akan memberikan pengetahuan dan kisah-kisah Islami. Abu Nawas hanya bisa mendengar dengan sedih cerita istrinya. Pagi tadi, beberapa orang dari istana, atas perintah langsung dari Baginda Raja datang merobohkan rumah dan menggali tanahnya tanpa bisa dihalangi. Mereka bilang, semalam Raja bermimpi ada emas dan permata yang sangat berharga terkubur di bawah rumah Abu Nawas. Namun setelah mereka menggali cukup dalam, ternyata emas dan permata itu tak pernah mereka temukan. Dan Raja juga tidak meminta maaf kepada Abu Nawas atau memberi ganti rugi. Inilah yang membuat Abu Nawas jadi bermuram durja. Abu Nawas lama duduk termenung, berpikir dengan keras, tapi belum juga ia mendapatkan cara untuk membalas perbuatan Raja. Makanan yang disajikan istrinya pun ia biarkan begitu saja, karena selera makannya sudah hilang sirna. Malam pun datang, tapi Abu Nawas masih diam tak bergerak dari tempat duduknya. Besoknya, Abu Nawas melihat makanannya yang sudah basi dikerumuni lalat. Melihat kejadian itu, seketika muncul ide edan di otaknya, ia langsung tertawa sumringah. Tolong bawakan kain penutup untuk makananku itu, dan bawa juga sebatang besi. Abu Nawas masih saja tersenyum membayangkan apa yang akan dilakukannya. Untuk apa? Tanya istrinya bingung. Abu Nawas menjawab singkat, untuk menemui Baginda Raja. Lalu ia berangkat ke istana dengan wajah yang ceria. Sesampainya di istana, Abu Nawas memberi hormat dan berkata, "Mohon maaf tuanku, hamba datang ke hadapan tuanku Baginda, hanya untuk melaporkan perlakuan tamu-tamu yang tak diharapkan ini. Mereka masuk ke rumah hamba, tanpa izin dari hamba dan berani menghabiskan makanan hamba." "Siapa tamu-tamu yang tak diharapkan itu, hai Abu Nawas?" tanya Baginda dengan nada keras. "Ini tuanku, serombongan lalat ini." "Tuanku," kata Abu Nawas sambil mengangkat tutup piringnya. "Hanya kepada Baginda yang mulia hamba, melaporkan perlakuan yang tidak pantas ini. Lantas keadilan yang seperti apa yang engkau minta dariku? Hamba berharap mendapat surat izin dari Baginda, agar hamba bisa dengan bebas menghukum lalat-lalat ini." Baginda Raja terpaksa menyetujui permintaan Abu Nawas, karena pada saat itu, para menteri sedang ada di istana. Maka dengan terpaksa Baginda membuat surat izin yang isinya mengizinkan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu di mana saja mereka berada. Setelah surat izin dari Baginda Raja ia dapatkan, Abu Nawas langsung mengusir lalat-lalat di piringnya sampai mereka terbang dan mendarat di sana-sini. Dengan tongkat besi yang sudah sejak tadi dibawanya dari rumah, Abu Nawas langsung mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Ada yang mendarat di kaca. Abu Nawas langsung mengayunkan tongkat besinya, bukan lalat yang mati, malahan kaca itu yang hancur berkeping, lalu pot bunga yang cantik, selanjutnya gantian patung dekoratif yang mahal. Sehingga sebagian dari istana dan perabotannya rusak dihantam tongkat besi Abu Nawas. Bahkan Abu Nawas tidak merasa bersalah ketika menghantam lalat yang kebetulan mendarat di mahkota sang raja. Sang raja tidak dapat melakukan apapun selain menyesali kesalahan yang telah dibuatnya terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah merasa cukup, Abu Nawas pun minta maaf. Banyak perabotan istana raja yang rusak. Tidak hanya itu, sang raja juga merasa malu. Sekarang dia tahu betapa salahnya bertindak sewenang-wenang kepada Abu Nawas. Abu Nawas yang terlihat lucu dan sering menghibur orang itu ternyata bisa menjadi galak dan buas serta bisa membalas dendam terhadap orang yang mengganggunya. Setelah selesai melampiaskan amarah, Abu Nawas lalu pulang dengan perasaan lega. Istrinya pasti sedang menanti di rumah untuk mendengar cerita apa yang dibawanya dari istana.